Hai semua, saya akan tunjukkan cara membuat konektor masker rajut berhias bunga melati atau bunga taman seperti ini, dipadukan dengan konektor model saling silang. Terima kasih sudah klik Rati Cahyo Channel dan mengikuti video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Membuat konektor rajut model saling silang ini terjalin dari 5 baris rajutan. Baris ke-1 diawali dengan slip knot dan dilanjutkan dengan 50 rantai atau chain. Slip knot sudah kita buat, maka kita akan membuat rantai sebanyak 50. Ini nanti akan menjadi sepanjang sekitar 17 cm. Ini baris kedua, kita akan mengisi rantai tadi dengan 50 single crochet atau 50 tusuk tunggal. Kita masukkan ke dalam rantai, kita kait satu, kemudian kita kait 2 lengkung. Itu yang kita sebut dengan single crochet. Nah, ini sudah selesai single crochetnya, maka terakhir kita nanti akan tutup dengan 1 buah rantai, kemudian kita putar, kita balik rajutan seperti ini. Ini adalah baris ketiga. Kita awali dengan 3 buah rantai ya, perhatikan dengan cermat ya. 3 buah rantai, kemudian kita akan skip 2 single crochet, kemudian kita mulai mengait model triple crochet. Kita buat 3 lengkung, kita kait 2 lengkung ya di atas, kemudian kita kait 1. Ada 4 loop atau 4 lengkung di atasnya. Kemudian ini nanti akan kita kait sebanyak 3 kali, masing-masing isinya 2. Ini 1, kita ambil lagi, yang kedua, sisa 2 lagi ya. Ini yang ketiga, maka disebut triple crochet atau 3, karena ada 3 kali kaitan tadi. Nah, sekarang kita maju lagi, membuat 1 kali lagi triple crochet di depannya. Jadi nanti saling silang ini kita membuat 2 maju, kemudian 2 mundur ke belakang. Kita ambil benangnya, kait 1. Tadi kita sudah ambil 2 lengkung ya, 2 kaitan ya. 1, 2, ini yang ketiga, triple crochet. Nah, sekarang kita akan mundur ini. Mundur yang tadi kita skip 2, sekarang kita isi. Jadi tadi kita mundur 2 skip ya, 2 lubang ya. Sekarang 2 lubang ini kita akan isi. Jadi mundur lagi 2. Kita ambil benangnya, setelah tadi mengait 2, kita ambil 1, kemudian kita tarik sebanyak triple, sebanyak 3 kali kaitan ya. 1 sudah tadi, kait lagi 2, ya, 2, kemudian ini yang terakhir yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mundur lagi 1. Jadi tadi maju 2, skip 2, yang skip tadi kita isi 2. Moga-moga nggak bingung ya. Maka kita akan membuat model saling silang. Kelihatannya saja rumit, tetapi ketika sudah kita coba tidak serumit itu, karena gerakannya akan tetap seperti itu. Skip 2, maju 2, kemudian skipnya tadi kita isi dengan 2 triple crochet, begitu seterusnya. Lakukan terus sampai habis
rajutan kita. Gampang ya, skip 2, maju 2, mundur lagi 2, semuanya menggunakan treble crochet. Nah, lakukan terus ya, lakukan terus, maju 2, skip 2, isi sticknya dengan 2 treble crochet. Kita lakukan sampai akhir rajutan kita selesai. Nah, ini kita lihat sudah panjang. Beberapa kita skip ya tadi ya, semoga tidak mengganggu. Nah, ini kan maju nih, jadi kurang 1, karena masih 1 maka kita buat treble crochet di sampingnya sebanyak 1. Berarti sudah ada 2. Sudah ada 2, maka kita akan mundur nih ke belakang. Ini masih baris yang ketiga ya, mundur ke belakang seperti ini. Ya, kita lihat tadi caranya mengambil kaitan ya, seperti menyendok makanan. Ya, seperti ini. Ini sudah mundur 1 tadi ya, berarti mundurnya kurang 1 lagi. Ya, saya yakin Anda pasti bisa, karena tidak terlalu rumit sih. Kalau baru mencoba memang mungkin agak sulit, tetapi kalau sudah dilakukan karena gerakannya berulang-ulang, maka akan bisa diikuti dengan mudah. Nah, ini sudah selesai, hampir selesai. Nah, karena tinggal ada 3, maka kita akhiri 3 baris ini dengan treble crochet. Dan sampailah kita ke bagian akhir dari baris yang ketiga. Kita buat yang terakhirnya ini dengan 3 treble crochet ya, kurang 1, kita bikin yang terakhir ya, kita masukkan di situ, maka sudah selesailah rajutan baris yang kedua. Nanti kita akan membuat 5 baris, maka kita akan buat baris yang keempat. Kita balik rajutannya, kemudian kita akan membuat 3 chain, 3 rantai, dan kita akan ulangi semua yang sudah kita lakukan di baris yang ketiga. Baris yang keempat nih, karena dia mengulang dari baris yang ketiga, maka akan lebih mudah ya, kita tinggal mengikuti saja. Kalau dia lagi silangnya ke atas, kita ikuti, kemudian yang di bawah kita juga tinggal ikuti saja. Jadi tidak terlalu rumit ini kalau yang baris keempat. Nah, seperti ini. Ini berarti yang di atas. Maju, tetap maju 2. Seperti tadi ya, maju 2, tapi polanya sudah ada. Jadi mudah bagi kita untuk mengikuti pola yang sudah ada di situ. Nah, ini maju 2, maka waktunya mundur nih ke belakang. Kita lihat di sini. Nah, mundurnya kan di belakang sini. Cuman kita mengambil benangnya dari depan. Jadi bukan dari belakang sini nih, tapi kita ambilnya dari depan. Ini nanti yang kita ambil tapi dari arah sebelah depannya. Nah, kita kait dulu 2 lengkung, 2 kait. Kemudian kita tarik ke belakang, tetapi kita tarik mundur tetapi lewat depan. Kita tarik mundur, skip 2, kita cari. Nah, kemudian ini kita ambil benangnya di situ. Jadi kalau yang kedua tinggal mengikuti saja, mengikuti pola yang sudah terbentuk. Begitu seterusnya sampai nanti di akhir rajutan. Karena ada 5 baris, yang keempat kurang 1 lagi nanti ya. Nah,
seperti ini sudah mulai yang belakang nih, mundur yang pertama, kemudian setelah ini pasti mundur lagi. Nah, mundur di sebelahnya sini, cuman kita mengaitnya dari sisi yang depan. Kait benang 2 kali, membuat rajut treble crochet yang di baris keempat ini lebih mudah ya, karena pola jalinan benangnya sudah ada sebelumnya. Membuatnya dengan pola yang sama, skip 2, maju 2, mundur ngisi skipnya 2, begitu terus sampai selesai. Rajutan yang berbeda hari ini adalah benang yang kita gunakan adalah benang polyester. Biasanya di video sebelumnya itu saya menggunakan benang rajut katun ya. Teksturnya berbeda karena polyester ini dia lebih keras. Ini yang jenis kilap ya, mengkilap. Dia lebih keras dan helai benangnya ini lebih besar. Sehingga pada saat kita merajut tentu mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan lebih besar dibanding kalau menggunakan rajut katun yang teksturnya lebih empuk dan helai benangnya lebih kecil. Ini sambil terus merajut ya, maju mundur cantik terus, maju 2 mundur 2, skip 2 maju 2 mundur 2, begitu terus sampai akhir. Nah, ini saya skip, maka sudah hampir separuh jalan, ini lebih dari separuh sudah kita buat, sudah kelihatan ya, cantik kan saling silangnya. Nah, seperti ini, tinggal sedikit lagi nih. Memang membutuhkan ketelatenan model saling silang ini, karena kita harus melihat jalinan rajutannya yang mundur itu yang agak perlu kesabaran, perlu ketelatenan gitu ya. Nah, ini maju lagi yang kedua. Nah, selanjutnya mundur 2, kita ikuti alur pola sebelumnya. Kita ambil agak ke dalam, dipliwek gitu ya, kalau wong Jawa ya, dibuka ke dalam. Nah, satu lagi. Nah, selesai nih, hampir selesai. Yang terakhir kita tinggal membuat sama treble crochet, karena sepanjang ini tadi baris ketiga dan keempat memang kita model yang kita pakai rajutan treble crochet. Ini paling akhir. Nah, selesailah rajutan yang terakhir di baris yang keempat. Jadi kita putar rajutan kita. Nah, ini hasilnya nih, sudah kelihatan cantik kan? Nah, sampailah kita di baris yang kelima, baris yang terakhir dari konektor model saling silang ini. Nah, yang terakhir ini lebih mudah karena kita hanya membuat single crochet sampai akhir. Tetapi yang berbeda adalah cara mengait benangnya. Kita kait ke samping seperti ini. Seperti tadi saya bilang, seperti menyendok makanan ya. Nah, jadi yang di depan maupun yang di belakang, yang maju maupun yang mundur, semuanya kita isi dengan single crochet sampai akhir. Nah, sudah selesai seperti ini. Yang terakhir ini single crochet, satu lagi ya, satu lagi.
Nah, selesailah rajutan konektor kita. Seperti ini hasilnya, bagus kan? Cantik sekali, dia kuat ini ya, rajutannya kuat. Kita potong benangnya, karena ini benangnya polycherry, maka kita memotongnya dengan membakarnya. Sudah selesai, jadi kita akan pasang kancingnya. Boleh hook atau kancing, ini saya akan pakai kancing, nanti dipasang di sini seperti ini. Tapi sebelumnya kita perlu membuat cantolannya dulu, berupa rajutan rantai sebanyak 10 buah. Kita rajut tepat di tengahnya ya, sebanyak 10 rantai. Kemudian kalau sudah 10, kita akan lengkungkan berbentuk lengkungan seperti ini. Kita kaitkan dengan rajutan lagi. Dengan slip stick. Nah, selesai. Ini benang yang akan dipakai untuk memasang kancingnya. Ini kancingnya kita pasang. Intinya kancing kita jahit dengan rapat. Kemudian sisa benangnya kita akan selipkan di antara rajutan. Kemudian kita potong, karena benangnya adalah benang polyester ya, maka kita bakar seperti ini. Sekarang kita akan pasang kancing sisi satunya. Saya skip aja, sudah selesai. Kita potong dengan bakar seperti ini benang polyesternya. Nah, selesai. Ini yang akan kita hias. Saya juga sudah membuat yang dari bahan benang katun, hasilnya lebih empuk. Nah, ini hiasan yang akan kita buat berupa konektor saling silang dengan bunga melati seperti ini. Tunggu di part kedua video berikutnya ya.